baginda Nabi itu memegangi tangan kita. Kita ini dicungkeli sedaya tangan ini supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Bihujazikum mi'anin nar. Jadi akhidun niku nyekeli tangani sira kabeh supaya orang nyemplung neraka. Dengan huda atau hidayah dan ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi itu, beliau ingin menyelamatkan seluruh kita ini. Tapi kenyataannya kata beliau, wa antum tuflituna min yadaya. Sedangkan kalian, namun kalian semua atau kamu sekalian tetap melepaskan diri dari tanganku. Wis dicekel ini cek di apa Pak? Dicul nih, nyemplung. Nah, ibaratnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada hadis yang ke-164, hampir mirip saya bacakan. Tasik pinten menit nih, 8 menit. Insyaallah cukup, nih hadisnya pendek. Sebelum nanti yang berikutnya mudah-mudahan di minggu yang akan datang. Hadis 164. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamasali rajulin au qadanaran faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bi hujazikum anin nar wa antum tuflituna min yadayya. Rawahu Muslim. Jadi diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masali wa masalukum, perumpamaan atau ya masali itu perumpamaan antara aku dan kamu sekalian, kama sali rajulin, seperti atau bagaikan seseorang, au qadanaran, yang menyalakan api, faja'alal janadibu, maka kemudian kumbang dan laron berjatuhan ke dalamnya. Faja'alal janadibu wal farasu yaqa'na fiha. Ya, kemudian kumbang dan laron berjatuhan ke dalamnya. Wa huwa yadubbuhunna anha. Sedangkan orang itu mencegah binatang-binatang tersebut darinya. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Sedangkan aku juga memegangi kamu sekalian agar tidak jatuh ke dalam api neraka. Wa antum, namun kamu sekalian, tuflituna min yadayya. Tuflituna itu melepaskan diri. Namun kamu sekalian tetap melepaskan diri dari tanganku. Rawahu Muslim nomor 2285. Jadi baginda Nabi membuat perumpamaan antara baginda Nabi dengan kita semua ini, umatnya itu seperti seseorang rajulin yang menyalakan api di malam hari. Biasanya di tempat terbuka kita membuat api di tengah malam yang gelap. Niku mesti wonten napa Pak? Binatang-binatang kecil sing laron, sing klaper, sing napa mawon, niku biasanya terus datang. Karena mereka tidak berakal, itu kemudian masuk ke dalam api itu. Ya, sebagaimana kalau pas enten laron niku enten lampu sing nyala niku kan grutuk-grutuk ngoten niku. Itu perumpamaan antara baginda Nabi dengan kita semuanya. Sakjane tiang sing ndamel perapian kalau pun mencegah supaya binatang-binatang itu tidak masuk. Tapi karena mungkin banyak dan sebagainya, tetap mawon sing jenenge kumbang dan laron tadi itu masuk ke dalam api. Nah saat ini dados bisnis gawe lampu sore enten apa Pak?
mangkoke diisi banyu, dincepne teng sapin-sapin sing ditanduri brambang nika, terus kelapar-kelapar niku mlebu nyemplung. Lah itu gambaran. Begitulah baginda Nabi dengan kita. Baginda Nabi itu memegangi tangan kita. Kita ini dicungkeli sedaya tangan ini supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Bihul jazikum mi'anin nar. Jadi akhidun niku nyekeli tangani sira kabeh supaya orang nyemplung neraka. Dengan huda atau hidayah dan ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi itu, beliau ingin menyelamatkan seluruh kita ini. Tapi kenyataannya kata beliau, wa antum tuflituna min yadaya. Sedangkan kalian, namun kalian semua atau kamu sekalian tetap melepaskan diri dari tanganku. Wis dicekel niku cek di apa Pak? Dicul nih, nyemplung. Nah, ibaratnya seperti itu. Seperti halnya kemarin kita bahas hadis yang mengatakan bahwa seluruh umatku masuk surga kecuali yang sinten Pak? Kecuali yang menolak. Kita kemarin hadisnya begitu tadi. Nah, seperti itu. Kita ini baginda Nabi itu diutus oleh Allah itu untuk menyelamatkan kita. Nah, sedangkan kita yang kadang tidak mau menyelamatkan ya. Yaitu buhunna itu orang itu mencegah binatang-binatang tersebut, ya ini menghalangi dan mencegahnya supaya tidak masuk ke dalam api. Nah, pelajaran dari hadis ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah kasih sayang yang tulus dan melimpah ruah dari Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga beliau tidak meninggalkan kebaikan kecuali ditunjukkannya kepada mereka, dan tidak meninggalkan sesuatu keburukan yang bisa menghancurkan mereka kecuali memperingatkan mereka agar tidak terperosok ke dalamnya. Dadi sing mun dituturno kabeh iki sing apik sing nyelametne awakmu, iki sing ora oleh mbok lakoni sing nyebabne cilaka. Itu sudah disampaikan semua sedetil-detilnya. Bahkan sampai dibuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan semua itu kita mampu tadi menangkap ilmu dan hidayah itu ke dalam diri kita. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kebodohan banyak orang, yaitu ketika mereka tidak mempedulikan apapun selain keinginan mereka untuk menentang agama. Padahal penentangan ini justru menghantarkan mereka pada kemalangan dan di akhirat akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Karena ternyata ada orang-orang yang justru bangga ketika dia bisa berani menentang ajaran-ajaran agama. Bukan hanya dia melakukan dosa, tapi bangga itu dengan dosa yang dilakukan. Apa yang Pak? Ada banyak gitu ya, orang yang seperti itu. Nah, ini orang yang tidak mau menerima petunjuk dan hidayah. Mereka menolak dan itu akan menyebabkan mereka jatuh ke dalam kemalangan dan kehinaan, dan di akhirat akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam yang kita senantiasa berlindung kepada Allah daripadanya dengan doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan 3 hadis tadi mampu kita pahami bersama dan menjadi ilmu bagi kita semuanya, menguatkan keimanan kita, dan dengan itu Allah menguatkan takwa kita, menumbuhkan hidayah di dalam diri kita sehingga kita mampu istiqomah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.